Bukannya utang itu wajib dibayar ya? Kok banyak yang menganjurkan atau membenarkan untuk galbay pinjol atau gagal bayar atau tidak bayar hutang? Oke, mungkin ini ada beberapa orang yang masih berpikiran seperti itu dan masih berstatement seperti itu. Tidak ada yang mengatakan galbay itu diperbolehkan dan dianjurkan. Tidak. Tapi dengan syarat. Kalau memang dia punya uang, ada uangnya dan sengaja mau galbay, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Dan kalaupun orang itu punya utang dan tidak punya dana, itu tetap dianjurkan untuk bayar. Nah, yang dianjurkan untuk galbay dulu adalah ketika mereka ini tidak punya uang, udah kepepet dan nggak ngerti harus ngapain, harus bagaimana. Ya, catat ya. Udah kepepet, udah mentok, nggak ngerti harus bagaimana karena ini masalah uang, uang itu nggak bisa kalian tinggal kerja keras, ngeruk tanah, terus dapat uang kan enggak. Kalian tetap butuh yang namanya pihak ketiga untuk dibayar karena kalian melakukan sesuatu, kerja dan lain sebagainya. Yang mana uang ini benar-benar nggak bisa instan kalian dapatkan. Itu kan yang namanya musibah. Ya, utang adalah masa lalu yang mana udah kejadian. Di mana ya orang ini udah terlanjur dan mungkin dia kapok dan jerah untuk minjam. Masa iya kita tidak berikan sebuah solusi seperti itu, ya? Nah, yang jadi masalah adalah banyak oknum-oknum di luar sana yang memang sengaja utang dan gak mau bayar. Nah, itu yang salah besar. Tapi saya yakin teman-teman semua yang nonton video ini, yang mungkin sedang punya masalah utang, adalah orang-orang yang udah terlanjur terjebak, yang mana pengen banget mau bayar, tapi belum tak ada uangnya dan belum tahu caranya. Bener kan? Nah, karena hal-hal seperti itulah, makanya kita harus cari alternatif-alternatif atau solusi-solusi yang terdekat yang bisa membantu kita. Ya, salah satunya adalah mengerti dan menambah wawasan terkait masalah pinjaman online. Bagaimana hukumnya, bagaimana resikonya, bagaimana langkah-langkah yang harus teman-teman ambil. Selanjutnya itu kita harus ngapain. Nah, itu yang paling penting yang harus teman-teman pegang teguh. Ya, karena kalau kita cuman berdiam diri saja, cuman gelisah, cuman mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi, ya ini akan menjadi masalah besar dan akan memperburuk hidup kalian. Ya, kalau ada pilihan orang mau pinjol atau tidak, saya sangat menyarankan hindari pinjol. Karena dalam segi agama yang saya anut, itu udah tidak diperbolehkan, itu mengandung riba. Dari sisi untuk secara logika juga pinjol itu bunganya sangat besar, dendanya juga cukup lumayan kalau telat. Ini juga akan sangat-sangat memberatkan. Semuanya nggak ada baik-baiknya, ya. Akan ada selalu opsi yang lebih baik dibandingkan pinjol jika itu kalian punya kesempatan atau ada. Karena kan nggak semua orang ya punya saudara untuk bisa dipinjamin, nggak semua orang itu punya kerabat untuk diutangin gitu ya. Karena utang ke mereka itu jauh lebih baik dibandingkan kalian harus utang ke pinjol. Karena setiap orang mempunyai masalah dan persoalan berbeda-beda. Nggak semua orang punya wawasan untuk menanggapinya dengan bijak. Kadang orang udah kepepet dan ada solusi pinjol dan itu yang dilakukan. Ya kan kita tidak bisa tahu dan tidak bisa nyalahin. Ya, jadi kita support aja, kita doakan bareng-bareng buat orang-orang yang gagal bayar saat ini bisa segera dimudahkan, dilapangkan rezekinya, dan mereka agar bisa segera melunasi utang-utangnya. Ya, saya yakin semua orang yang galbay rata-rata itu gak pengen galbay, tapi mereka karena kepepet aja gak bisa bayar dan gak punya utangnya. Gak punya uangnya maksudnya. Jadi tugas kita adalah mensupport, membantu, dan mendoakan aja. Itu lebih cukup dibandingkan kita menghujat. Benar gak? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.